Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ernawati MPDI selaku Kepala UPTD SDN 1 Mekarsari. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu Herlina SPD SD. Bapak-bapak, ibu-ibu guru UPTD SDN 1 Mekarsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama berkumpul berwajah di ruangan kelas 4 UPTD SDN 1 Mekarsari dalam rangka diseminasi budaya positif di UPTD SDN 1 Mekarsari yang akan dipaparkan oleh ibu calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Herlina SPD SD. Semoga pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita semua diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya sampai yaumul qiyamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari yang berbahagia. Acara yang pertama kami isi dengan acara pembukaan. Kemudian berlanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan doa. Selanjutnya acara yang ketiga merupakan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala UPTD SDN 1 Mekarsari, Ibu Ernawati MPDI. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan materi yang berjudul Diseminasi Budaya Positif di UPTD SDN 1 Mekarsari yang akan dipresentasikan oleh Ibu Herlina SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian susunan mata acara pada kesempatan hari yang berbahagia. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita akan sama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Al-Muharram Bapak Ustadz Haryono SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan.
Haryono SPD. Baiklah, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan ini akan diisi oleh Ibu Ernawati MPDI selaku Kepala UPTD SDN 1 Mekarsari. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini cukup terik tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mengikuti kegiatan CGP kita, CGP kebanggaan kita ya, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini, keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti ya Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama mungkin kita akan mendengarkan nanti materi apa ini? Budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Herlina SPDSD. Nanti kita dengarkan dan mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan hal-hal baru, hal-hal yang positif untuk kemajuan sekolah kita nanti. Mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala UPTD SDN 1 Mekarsari. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Ernawati MPD. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya yaitu pemaparan materi, presentasi materi dengan judul Diseminasi Budaya Positif di UPTD SDN 1 Mekarsari, yang akan disampaikan oleh Ibu Herlina SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 66A Kabupaten Indramayu. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Ilahi Robbi atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas 4 ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di UPTD SDN 1 Mekarsari. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Kepala UPTD SDN 1 Mekarsari, Ibu Ernawati MPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru UPTD SDN 1 Mekarsari. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini, dan terutama kepada Ibu Ernawati selaku Kepala UPTD SDN 1 Mekarsari yang telah mendukung penuh kegiatan pembelajaran program guru penggerak ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua atas kerjasamanya dalam kegiatan ini, terus mendukung
program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya, walaupun kita tadi sudah berkeliling-keliling dalam rangka pawai memperingati Hari Santri. Mana coba tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kegiatan ini. Bukannya saya bermaksud menggurui Bapak Ibu ya, tapi di sini saya hanya ingin berbagi praktik baik apa yang telah saya pelajari di modul 1/4 ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama di UPTDSM 1 Makassar ini untuk kemajuan sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, baiklah kita mulai saja. Budaya positif. Budaya positif ini adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini meliputi 6 hal. Yang pertama, konsep disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, konsep disiplin positif. Makna disiplin positif ini adalah suatu kesadaran ya Bapak Ibu, kesadaran dan motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Artinya ini kesadaran yang muncul dari dalam diri dan dalam menguasai diri untuk melakukan suatu nilai kebajikan. Adapun nilai kebajikan ini adalah suatu sifat-sifat manusia ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai yang ingin dicapai anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila yang mengandung 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. 5, gotong royong. Dan 6, kreatif. Kita sebagai pendidik adalah membimbing dan menuntun siswa ya Bapak Ibu untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri dalam melakukan disiplin positif, tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Adapun teori motivasi yang teori motivasi menurut dari dosen ya Pak Rizky bahasanya gitu kan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang pertama, contohnya murid melakukan karena dia takut dihukum. Ini namanya motivasi dari ekstrinsik. Ekstrinsik ya, artinya dari luar, motivasi dari luar karena dia takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin ini karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Masih sama ini dari ini dinamakan motivasi ekstrinsik juga. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang diinginkan murid ya. Murid ini disiplin dirinya karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini berasal dari motivasi dalam diri murid tersebut. Karena dia disiplinnya merupakan kesadaran diri karena ingin mencapai nilai kebajikan yang ingin dia capai. Nah, di sini ada kita nanti akan belajar tentang perbedaan hubungan konsekuensi dan restitusi. Di sini ada beberapa tugas Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu pernyataan ini, tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita dulu dong. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima ya, memberikan tumpahan air di meja tulis. Membersihkan ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seharian ini. Iya. Hukuman apa konsekuensinya? Ya, kalau dikatakan hukuman ya. Silakan Bapak Nureni mau berpendapat. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Ya baik, terima kasih. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Berarti dari pagi sampai pulang. Ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya itu sepatu apa? Misalkan anak itu tidak menggunakan sepatu hitam, misalkan sepatu putih. Lalu kita suruh dia untuk menggunakan sepatu seharian. Sepatu yang dipakai atau sepatu lain? Ya dia kan disuruh mengenakan ini apa sih nih, murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Iya. Anak tidak menggunakan. Ya, anak itu misalkan sepatunya putih. Terus suruh memakai sepatu seharian, sepatu yang dia pakai atau sepatu lain? Sepatu lain berarti ya. Berarti sepatu lain kan? Sepatu lain. Kalau sepatu yang dia pakai ya tentunya sampai pulang juga dia akan tetap memakai sepatu. Kalau menyuruh untuk menggunakan sepatu lain berarti konsekuensi, bukan hukuman, karena itu bukan suatu kesalahan tapi keteledoran. Ya, itu aja. Berarti konsekuensi ya, bukannya ya. Baik. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, untuk yang pertama mencatat 100 kali ini termasuk hukuman. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu kenapa ini dikatakan hukuman atau perbedaannya dengan konsekuensi? Barangkali ada yang mau berpendapat hukuman itu apa dan konsekuensi? Kalau hukuman itu dari ketidakdisiplinan siswa kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi itu dari kesalahan pribadi siswa yang telah dilakukan. Seperti itu mungkin perbedaannya. Baik, terima kasih Bang Guru buat Ibu Yana. Ada tambahan dari rekan guru lain barangkali? Ya, jadi hukuman ini yang saya pahami biasanya itu hukuman itu secara spontan dan mengarahnya itu ke fisik ya Bapak Ibu. Jadi ke fisik dan tidak ada kesepakatan. Ya, jadi untuk itu ketika ada kasus anak terlambat, tahu-tahu suruh lari itu tanpa ada kesepakatan sebelumnya, beda dengan konsekuensi. Ketika anak melakukan kesalahan, tentunya kan tadinya udah ada kesepakatan. Kalau tidak tadi itu tidak memakai sepatu warna hitam harus diganti dengan sepatu dia menggunakan sepatu warna putih misalkan. Sedangkan aturannya hitam dan tadinya sudah ada konsekuensi harus mengganti atau menggunakan sepatu hitam. Konsepnya dia harus balik lagi ke rumahnya atau dicopot
keseharian di sekolah seperti itu. Bapak Ibu bedanya itu spontan dia, dan biasanya hukuman itu mengarah ke fisik dan tidak ada kesepakatan di awal. Itu yang saya pahami. Boleh dikoreksi? Boleh? Kayaknya kata-kata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bagian 6 itu nggak sama dengan awal. Iya Bapak. Murid yang disuruh ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, sedangkan awalnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Dengan kalimat yang pertama itu beda. Murid Nah. disuruh mengenakan sepatu karena dia mengenakan sepatu hitam ya. Nah, Untuk mengenakan dirinya. tidak. Oh iya, berarti ini kesalahan. Makanya di sananya muncul hukuman karena beda. Iya, mohon maaf ini kesalahan ngetik ya Bapak Ibu. Jadi ini kasus ini anak ini tidak memakai sepatu warna hitam ya. Jadi konsekuensinya di sekolah itu kalau tidak balik lagi ke rumah dia melepas sepatu seharian. Berarti di sini termasuknya hukuman karena tidak ada kesepakatan, dan biasanya itu murid yang hanya menerima ya Bapak Ibu. Itu ada pertanyaan Bapak Ibu sudah bisa dipahami perbedaannya ya. Nah ini dia perbedaannya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu kata dia. Iya. Dan konsekuensi suatu harus terjadi. Dan biasanya hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya ya Bapak Ibu, tahu-tahu disuruh ini itu ya. Dan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Begitu juga yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, dan hukuman itu biasanya paksaan, dan kalau konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Selanjutnya hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri ya. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri terhadap peraturan ya Bapak Ibu. Konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar akan menyembunyikan kesalahan Bapak Ibu kalau hukuman itu, karena takut dihukum sih ya. Nah kalau untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan kalau hukuman ini biasanya dalam bentuk rasa marah, bersalah, ya dipermalukan biasanya tuh, merasa tak dihargai. Nah untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, dan untuk beberapa waktu saja. Lanjut yang ketiga ini Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Nah ini ya lebih baik dari hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi menciptakan kondisi murid ini untuk memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali pada kelompoknya dan dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Dan restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lesson 2000. Selanjutnya budaya positif yang dapat kita berikan lagi yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, dalam mewujudkan warga kelas yang memiliki budaya positif, hal yang perlu adanya itu kita adanya kesepakatan yang akan dijadikan suatu keyakinan kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, saya di tahun ajaran baru Bapak Ibu, mulai tahun ini sih, tahun ajaran baru ini, saya di awal tahun ajaran baru ini membuat kesepakatan kelas. Ya,
Nah, metodenya itu kita bercurah pendapat dengan siswa apa saja yang perlu kita terapkan dan sepakati di kelas 6 ini. Kita curah pendapat dengan siswa, di situ terdapat 10 kesepakatan kelas Bapak Ibu. 10 kesepakatan kelas kemudian saya print dan saya tempelkan di dinding supaya anak selalu ingat ya, dan bisa diterapkan bersama-sama untuk mewujudkan lingkungan yang positif. Nantinya kan kelas kita akan nyaman, aman dalam belajar. Selanjutnya mewujudkan nilai positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan 5 kekuasaan. Jadi ketika kita menemukan murid yang bermasalah, tentunya kita harus identifikasi dulu ya Bapak Ibu. Kenapa si anak ini nakal? Kita identifikasi apakah ada hak, apakah kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Kita gali lagi ya, kebutuhan dasar mereka apa yang belum terpenuhi. Mungkin itu yang menyebabkan anak itu melakukan kesalahan, atau mungkin dia kurang diterima dan kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, bisa juga belum mendapatkan kesenangan atau kebebasan. Ya, kita gali dengan pahami kebutuhan dasar apa yang murid kita belum dapatkan. Yang kelima, posisi kontrol guru Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menghargai dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naem, sini kamu. Selamat pagi Bu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Nada yang lebih halus daripada pemukul. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, murid ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ada 5. Ini yang puncaknya posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya, gimana Bapak Ibu videonya? Menarik tidak? Ya, barangkali ada pesan yang mau disampaikan dari video tadi Bapak Ibu. Ya, posisi mana Baik. setelah menonton video? Ya, setelah menonton 5 posisi kontrol guru, ternyata kita baru menyadari bahwa kita itu ada di posisi yang pertama. Ketika anak melakukan kesalahan, kita akan bentak dia, kita akan marahi dia, menghukum dia tanpa ada solusi, tanpa ada tindak lanjut untuk anak tersebut, sehingga anak tersebut mungkin dalam hati membenci kita, punya dendam dan lain sebagainya. Kalau melihat dari tayangan tadi, mungkin saya lebih setuju itu yang terakhir, itu lebih bijaksana. Semua yang ada di sekitar anak tersebut kita libatkan, seperti tadi adanya alarm, kakak Emma dan ibunya Naren, itu kita libatkan semua. Alangkah bijak kalau kita menggunakan di posisi yang kelima tadi.
posisi manajer. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer yang memanage perilaku anak, tingkah laku anak di kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Mungkin dari Ibu Erna. Tepuk tangan buat Pak Norevi. Ya, betul-betul ya. Puncaknya itu seorang guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Karena di situ yang pertama anak itu mengetahui kesalahannya ya Bapak Ibu. Dari mengetahui kesalahannya, kemudian anak itu menemukan solusinya dari masalah itu. Dan dari solusi itu nanti akan diperbaiki dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nanti akan muncul nilai kebajikan yang akan dicapai, apakah itu tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Dilanjut, yang terakhir adalah yang keenam itu segitiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi ini peserta didik menyadari akan kesalahan yang dilakukannya dan menemukan pemecahannya, tentunya dengan bimbingan guru ya, dalam mengevaluasi diri tentang apa yang dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengembalikan harga dirinya. Kadang-kadang anak itu kalau sudah melakukan kesalahan dia akan kayak gimana, malu atau gimana. Nah, dengan restitusi di akhir kita akan mengembalikan harga dirinya, kepercayaan dirinya bahwa ya setiap manusia itu wajar ada kesalahan, akan tetapi kita berusaha untuk memperbaikinya gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya langkah-langkah dalam restitusi ini yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kelas 6 Bapak Ibu. Nah, ini Mirna yang tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu. Kamu apa dipanggil ke sini? Iya benar. Kasusnya itu si Mirna tidak mengerjakan tugas. Dia menyadari kesalahannya karena semalaman dia atas scroll TikTok ya, akhirnya mengantuk, tidak mengerjakan. Dan solusinya dari kesepakatan dia akan apa katanya? Mengerjakan tugas besoknya yang dikumpulkan itu. Selanjutnya satu lagi Bapak Ibu. Kamu seharusnya istirahat ya. Mungkin kemarin Ibu tidak berdasarkan berpikir. Tepat, Ibu kemarin ujiannya ambil satu tugas lain. Tapi Ibu tidak membawa satu ke kelas. Ibu dulunya di dunia ini Pak seorang yang sangat langka kesalahan. Ibu ini cuma melakukan kesalahan. Ibu jangan lupa apa alasan Ibu kemarin membantu Saya takut di dalam rombongan keluarga.
juga Bu, saya minta maaf yang tidak bertanggung jawab pada berpikir dan tidak membantu dan bekerja sama. Saya siap menerima konsekuensi dari sikap saya. Baik Ridho, Ibu apresiasi kejujuran dan rasa bersalah kamu karena melanggar kesepakatan. Ridho tahu kan konsekuensinya kalau melanggar kesepakatan kelas. Ridho harus mengerti kesalahan Ridho dengan menjalankan tugas pikir siapa satu. Jadi Bu, tidak melakukannya. Bagus Ridho, tetap semangat, jangan takut. Silakan Ridho boleh kembali istirahat di Terima rumah. kasih Ibu dan dari Ibu saya akan jalankan. Permisi Bu. Assalamualaikum. Ya, itu tadi kasusnya Ridho tidak mengerjakan tiket kelas ya Bapak Ibu. Di sini ada konsekuensi di kelas 6 itu ketika tidak mengerjakan akan diganti dengan tiket selama 1 minggu. Nah, itulah tadi beberapa video penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya ya. Demikianlah pembahasan budaya positif yang merupakan materi modul 1.4 dalam pembelajaran pendidikan CGP yang sedang saya ikuti ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, demikian pemaparan presentasi materi diseminasi budaya positif di UPTD SDN 1 Mekarsari. Semoga apa yang telah dipaparkan semuanya bisa kita pahami dan kita bisa laksanakan dalam mendidik serta mengajar putra dan putri kita di UPTD SDN 1 Mekarsari ini. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekali lagi, aplaus buat Bu Herlina SPDSD. Baik, demikian akhirnya selesailah sudah tugas kita, selesailah sudah kesempatan pada hari yang berbahagia ini. Yang terakhir kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.